harusnya harus dibenahi. Saya selalu bilang begini, maka itu pentingnya membangun ketahanan keluarga. Kan gitu, ketahanan keluarga itu. Tapi ketahanan keluarga itu enak diucapkan, bos. Iya. Tapi mengimplementasikannya itu yang maka itu harus ada program. Nah, kemudian yang kedua, yang kita harapkan itu sebetulnya kepala daerah itu tampil terdepan memimpin koordinasinya itu. Karena kalau sudah kepala daerah itu berdiri di depan, kemudian memimpin langsung mengkoordinasikan semua program itu selesai sebetulnya bergerak itu. Semua elemen bergerak. Tapi kalau enggak, ini akan lintas sektor Jadi penonton. bertahan dengan posisinya masing-masing. Coba kita lihat. Di hulu siapa? Di tengah siapa? Di hilir siapa? Nah, kadang-kadang kalau sudah ketemu itu saling lempar-lempar gitu. Lempar bola. Nah, ini menurut saya sudahlah. Koordinasi ini memang kadang-kadang mudah diucapkan, tetapi menurut saya harus ada leader yang memang memimpin langsung itu. Mengkoordinasikan semua itu. Saya maunya ini. Maka itu Bu Fadila, Ibu sebagai Ketua Satgas, saya berharap supaya mungkin kita dorong sama-sama, nanti kami juga dari komisi mendorong juga, supaya Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah 10 kabupaten kota itu membuat kesepakatan bersama bahwa stunting ini harus betul-betul dicapai targetnya sebesar 12, berapa tadi Bu? 13 lah. 13 lah. Sampai 2024. Targetnya Kaltim. Ya, target Kaltim kan gitu. Maka itu ada fase-fase yang harus dibuat gitu loh. Langkah-langkahnya jelas. Teknik konkretnya seperti apa. Semua instansi ada di mana gitu. Siapa yang berperan apa begitu. Jadi nanti ada evaluasi. Gitu. Okay. Bahkan kalau perlu nanti kami di DPR bisa saja membuat tim evaluasi. Evaluasi penanganan stunting gitu. Iya, kalau Bu Rati dari aspek kesehatan masyarakat, dari perspektif kesehatan masyarakat, sebenarnya faktor apa yang paling besar menyumbang tingginya angka stunting di masyarakat? Apakah persepsi masyarakat soal stunting? Karena tadi saya ada baca artikel beberapa yang menyebutkan masih ada orang tua yang menganggap stunting ini faktor genetik. Jadi sudah dianggap lumrah ketika lahir seperti itu, bahkan ternyata mereka kurang pengetahuan terkait dengan stunting itu. Apa yang sebenarnya menjadi faktor penyumbang besarnya, Bu Rati? Sebelumnya saya kayaknya harus jawab dulu deh yang stunting ini apa sih? Iya. Nah, stunting itu adalah ketika pertumbuhan panjang badan atau tinggi badan di bawah rata-rata -2 standar World Health Organization. Jadi memang ada sebuah standar dunia jika anak-anak ini panjang badan, tinggi badannya di bawah -2 itu termasuk stunting. Jadi bukan gizi buruk stunting itu. Atau stunting itu dikatakan juga sebagai pendek. Terus apa sih masalahnya kalau pendek? Masalahnya ketika pendek ini atau stunting ini terjadi di usia 0 sampai 2 tahun, itu adalah pertumbuhan otak. Jadi bukan hanya postur tubuh, tapi otak. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah kita. Kalau otaknya tidak dapat tumbuh seperti anak-anak sehat, artinya apa? 20-30 tahun generasi kita yang akan memimpin bangsa Indonesia ini adalah anak-anak yang otaknya tumbuhnya tidak sepesat anak-anak yang sehat. Itu masalahnya. Nah, kedua tadi penyebab. Memang benar, ibu yang pendek kemungkinan besar akan melahirkan anak yang pendek. Tapi jangan khawatir, bagi bapak dan ibu yang bapaknya pendek, ibunya pendek, wah nanti anakku pendek nih. Jangan khawatir. Ada yang namanya rekayasa gizi. Jadi ketika kita sudah tahu pasangan kita sama-sama pendek, langsung komunikasi dengan dokter, spesialis kandungan dan ahli gizi. Jadi ada namanya rekayasa gizi dan itu terbukti secara penelitian saintifis. Jadi bahkan itu bapaknya kreatin ya, bukan pendek lagi, kreatin. Jadi gangguan akibat kekurangan yodium, bapak ibunya kreatin, anaknya jauh sekali tinggi dan anaknya cerdas karena sudah ada rekayasa gizi sebelum hamil. Pada saat hamil itu selalu kita berikan suplementasi. Jadi jangan khawatir. Nah, terus kalau pendek berarti anak aku nggak pinter dong? Enggak. Ketika ini stunting terjadi usia 0 sampai 2 tahun, nggak masalah otaknya kalau tidak terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Masalahnya itu ketika stunting 0 sampai 2 tahun. Itu masalahnya. Jadi kok
ini ya si dia pendek tapi kok pinter aja, berarti stuntingnya terjadi di usia di atas 2 tahun. Oke. Di atas 2 tahun. Jadi pendek itu nggak masalah kalau terjadi di atas 2 tahun. 2 tahun. Masanya kalau 0 sampai 2 tahun itu otak. Apa yang kemudian menjadi penyumbang terbesar stunting ini masih tinggi sebenarnya, Bu Rati? Banyak faktor. Kalau dikatakan menyumbang terbesar, memang kita harus bicara lagi stunting itu adalah sebuah siklus kehidupan. Jadi seperti yang tadi Dokter Fadila katakan, Pak Burhan katakan bahwa hilirnya. Jadi ibu yang anemia, ibu yang kurang gizi ini berpotensi melahirkan dan mengandung anak-anak stunting. Dan ini anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang anemia dan pendek sudah stunting, dia akan melahirkan lagi anak-anak stunting. Jadi penyebabnya sangat kompleks. Nah, nanti kalau ditanya kenapa ibu ini calon pengantin bisa anemia? Karena makanannya tidak tercukupi, karena tidak bisa makan gizi seimbang. Kok nggak bisa makan gizi seimbang? Karena kemiskinan. Karena kemiskinan, Dokter Fadila lagi. Jadi penyebabnya sangat kompleks. Itulah mengapa dari sektor non kesehatan itu 70% mampu menurunkan stunting. 70%. Jadi kalau perbaikan ekonomi bagus, ketahanan pangan bagus, distribusi Air minum bagus. iya, air minum baik, ada jamban. Jamban. Kita nggak bisa mungkirin loh kalau di Kalimantan Timur ini tidak semua daerah memiliki Betul. jamban yang sehat. Ini juga. Baik. Jadi kompleks. Terus, jalanan itu harus yang bagus sehingga distribusi makanan dari ibu kota ke kabupaten itu bisa lancar. Ini juga ngaruh, Mas. Atau ibu hamil yang butuh ketika melahirkan Iya, jalan rujukan. Nggak usah jauh-jauh gini, Mas. Jadi Jadi kompleks sekali. misalnya bahan makanan nih, Iya. karena jalannya rusak, akhirnya bisa menempuh berjam. Akhirnya tidak Sampai segar. dari situ tidak segar, Tidak segar lagi. lagi. Ini kan bisa mempengaruhi juga. Iya. Jadi betapa Lagi udah anemia, mau dikasih suplemennya masih ada di Samarinda. Itu. Jadi ini memang Oke. jadi tidak bisa hanya kita bayangkan bahwa kejadian ini sudah begini, tidak bisa. Jadi ada pasti. Contoh misalnya proses pernikahan ini kan mestinya ditelusuri dari awal. Iya, dari hulunya lagi sekali lagi ya. Berapa umurnya? dan Pengetahuannya lain seperti apa, cukupi begitu. enggak? Maka itu juga di dunia pendidikan itu memang harusnya sudah dimulai dari situ gitu loh. Jadi anak-anak SMA yang bakal ini itu sudah dibekali pengetahuan dasar di dalam misalnya soal rahimnya, Iya. soal bagaimana pola hidup kalau pada saat melahirkan dan lain sebagainya. Itu kan belum sampai ke situ kita. Maka itu tadi di hulunya ini dulu yang betul-betul ini baru ke sini gitu loh. Oke. Baik, Bu Dr. Fadila sendiri tadi kalau saya dari awal ingin mencari tahu program-program kerja yang dilaksanakan dari Satgas ini apakah sudah ada ataukah sebenarnya apa yang ingin dilakukan dalam waktu dekat begitu Bu Dr. Fadila? Ya itu tadi, saya kira program saya sih banyak ke depan ini. Percuma program saya jalan, tapi kalau tidak diadop tidak direkeng oleh pimpinan-pimpinan tadi ini, para penentu kebijakan ini. Saya datang tidak diterima, saya ini tidak diterima. Jadi bagaimana caranya kita mau berkomunikasi, itu pertama. Program saya sudah jalan, walaupun ini. Kemudian mungkin yang dikatakan tadi itu faktor penyebabnya itu banyak sekali memang, ya. Kalau seumpama melihat data saya by name by address itu di Samarinda saja ini saya cuma lupa berapa jumlah rumah yang alasnya tanah, tidak mempunyai jamban, tidak mempunyai sumber air mata air. Tidak mempunyai jamban sembarangan, kecacingan anak-anak. Airnya di sembarang mungkin tanda-tanda air apa segala kecacingan. Betul. Itu menyebabkan infeksi menahun ibu yang hamil ini. Nah, itu. Kemudian belum lagi yang dia tidak punya pengetahuan ibu calon pengantin ini pengetahuannya kurang, kemudian sudah anemis. Pada saat dia melahirkan nanti dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, ya seperti itu ya. Dan mungkin jangan kaget
menurut data saya ini baru data BKKBN. Nanti saya akan roadshow bagaimana data Dinas Kesehatan, bagaimana data Disdik, bagaimana data ini tentang rumah tangga keluarga yang potensi stunting. Berapa? 406.200. Keluarga berpotensi stunting. Berpotensi stunting. Jadi tadi ya keluarga miskin, dari jauh dari sejahtera. Kemudian berarti itu sudah dipetakan Bu Dokter Fadila ya? Sudah dipetakan. Okay. Sudah petakan bahwa ini kalau sampai kemarin waktu saya presentasi itu banyak yang minta saya by name address itu di mana? Datanglah lihat. Ini alamatnya, ini orangnya, namanya ini. Lihatlah rumahnya. Nah, itu kok seumpama dikeroyoti ini dikeroyok. Insya Allah tidak. 2 tahun kan datang tidak ada lagi. Di ya dinas kan? dinas sosial itu kan sebetulnya ada data DTKS. Tinggal kita sebetulnya beda itu, data itu. Ini kategorinya apa DTKS itu tadi ya? Oh iya, dan itu maka itu juga mestinya ke depan diarahkan pola pemberian bantuan. Itu juga harusnya berdasarkan database ya, itu. berdasarkan database yang berpotensi seperti begitu supaya Samarinda ini banyak. Banyak. Ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini. Kita melihatnya ini kota, tapi ternyata masih ada potensi itu ya. Karena kenapa? Pertama gini, 1,8% Samarinda itu belum semuanya terlayani dari sisi air bersih. Ya. Satu. Jamban. Kemudian soal jamban. Maka itu menurut saya peradaban itu salah satunya itu jambannya juga beresin. Boro-boro ada peradaban kalau jambannya nggak beres. Kan itu satu. Yang kedua, masih banyak warga masyarakat kita ini yang sampai hari ini belum sampai akses jalan dengan baik, segala macam itu. Sehingga ini melahirkan persoalan-persoalan tersendiri begitu. Bisa kita cek itu, apalagi di kabupaten kota, yang terpencil, di kabupaten yang lain gitu loh. Belum lagi bicara soal mindset masyarakat, pemahaman masyarakat yang selama ini menikahkan anak itu dengan usia dini masih belum bergeser, masih ada itu. Maka itu kita minta juga Kementerian Agama itu harus turun tangan, bahkan melakukan penyuluhan yang lebih di luar daripada penyuluhan nikah itu, tapi ada memang mungkin bekerja sama juga dengan organisasi-organisasi keagamaan yang lain memberikan pemahaman seperti ini. Ini salah satu cara untuk mendongkrak kesehatan tadi ya, Pak, 70% tadi ya. Caranya supaya bisa mensupport. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana gerakan hidup sehat masyarakat. Tapi itu teman-teman di Dinkes sudah jalan itu. Tapi paling tidak bagaimana bisa melahirkan kondisi lingkungan sehat kalau masyarakat itu tidak pernah diberi pemahaman, tidak pernah diberi sentuhan-sentuhan atau paling tidak pengetahuan bagaimana membangun lingkungan sosial yang sehat dan lain sebagainya. Mungkin contoh soal gini ya, yang simpel saja, tidak mesti harus drop uang, ya, drop uang. Tapi bagaimana pertanian masuk? Di dalam kalau memang tidak ada pekarangannya, dikasihlah pot-pot untuk menanam sayur, ya kan? Langsung petik pada saat memasak. Bagaimana dikasih kolam, dibikinkan kolam. Saya di rumahku banyak kolam loh. Dikasih dikasih bibit ikan, dipelihara di sana, dikasih makanannya ikan itu. Bukan berapa uang ya, tapi itu. Dia bisa makan ikan, dia bisa makan sayur. Ya kan? Baik seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nanti Dr. Fadila dan juga Pak Rusman dan juga Bu Rati di segmen berikutnya. Tetaplah bersama Dialog Publika mengenai Kaltim di tengah ancaman stunting. Kami akan segera kembali. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern.
petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika hari ini mengenai Kaltim dalam ancaman stunting. Nah, Bu Rati, sebenarnya kan ada daerah-daerah yang perlu kita cermati ini mereka berhasil menurunkan angka stunting. Walaupun kita tadi sudah mendengar dari Bu Dr. Fadilah dan juga Pak Rusman, ini harus ada peningkatan lagi yang lebih banyak lagi, lebih dalam. Kayak misalnya Samarinda, Balikpapan, walaupun kota besar ternyata mereka masih memiliki masalah krisis air bersih, belum lagi jamban yang sehat. Nah, seperti Kabupaten Mahkamulu, ini kan sebenarnya daerah yang masih terisolir dengan akses jalan, tapi ternyata mereka juga bisa menurunkan angka stunting. Kalau misalnya dikatakan mereka susah mendapatkan makanan, minuman, mereka bisa mengupayakan. Apa yang bisa dilihat dari keberhasilan kabupaten kota ini sebenarnya, Bu Rati? Sebenarnya ini pernah terjadi di salah satu kabupaten. Tahun 2013 dia angkanya rendah. Ternyata tahun 2018 dia langsung naik. Kenapa? Karena pengumpulan datanya yang berbeda. Oke, kembali soal data ya. Kembali Oke. soal data. Jadi yang ditakutkan berapa persen sih pengumpulan data atau pengukuran anak bayi balita di Mahkamulu? Itu harus ditanyakan lagi. Berapa persen dari jumlah populasi bayi balita di situ? Ketakutan kita sudah berhore, kita sudah Euforia. 15% ternyata. Tiba-tiba. Iya. Nanti pada saat 2024 dilakukan pengukuran yang baru, harga nanti naiknya drastis. Itu ketakutan dan itu pernah terjadi di sebuah kabupaten di sebelumnya. Oke. Nah, itu yang harus Jadi kita data itu waspadai harus bersama. benar. Gitu. Oke. Karena ini data kan tergantung pada metode pengumpulan data, persentase jumlah bayi balita yang diukur. Nah, berarti lantas dengan kondisi begini apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Kalimantan Timur dalam waktu dekat? Apalagi kita sudah punya tim Satgas, begitu apa yang dari pengamatan Bu Rati sendiri sebagai akademisi dengan background kesehatan masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bu Rati? Yang dibutuhkan adalah komitmen dari pimpinan daerah. Dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Ini sangat dibutuhkan karena beliaulah yang akan menggerakkan OPD-OPD terkait. Tidak hanya di OPD-nya, bahkan kami universitas pun sekarang sudah digerakkan juga dalam penurunan Tapi stunting. kan mereka banyak tuh misalnya kampanyenya PHBS, kemudian juga kampanye-kampanye kesehatan lain itu belum cukup, Bu Rati? Kan tadi sudah saya katakan, 30% aja. Dinas Kesehatan walaupun sudah melakukan yang terbaik, Dinas Kesehatan itu udah bagus sekali programnya, udah jelas, itu cuma 30% dalam menuju penurunan stunting. Jadi bisa berhasil tuh cuma 30%. 70% itu ada di OPD-OPD yang lain. Di perikanan, di pendidikan, bagaimana cara ibu ini tidak memiliki pendidikan yang rendah. Itu gimana caranya? Di agama gimana caranya kalau mau menikah harus usianya 19 tahun. Gimana caranya? Itu akan dia. Gimana kalau sebelum nikah HB-nya atau sebelum melakukan
kita mau memutuskan memiliki anak misalnya, syaratnya HB-nya nggak boleh rendah, bisa nggak? Nah itu juga. Iya. Jadi di ini semua ini Kementerian kayaknya BKKBN punya aplikasinya ya dok ya. Aplikasinya untuk pada saat pada saat mau mendaftar menikah itu ada aplikasinya dan harus mengisi. Itu bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan kelurahan juga. Oke, baik. Pak Rusman, apa yang ingin Pak Rusman dorong untuk pemerintah provinsi Pak Rusman dengan adanya stunting ini kalau memang Komisi 4, komisi yang membidangi kesehatan, pendidikan dan semua aspek sosial masyarakat ini concern dengan stunting, apa yang ingin Pak Rusman dorong untuk hal ini? Pertama kalau menurut saya bagaimana mengkoordinasikan semua OVD terkait, terutama yang betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai pemangku kepentingan di dalam penurunan stunting itu. Itu yang pertama dulu. Karena kenapa? Itu kan banyak tuh. Ada DKP 3A, ada BKKBN, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pendidikan, Kementerian Agama. Ini duduk deh. Ini satukan semua ini, programnya itu, kemudian Pak Gubernur langsung atau Bupati atau Wali Kota langsung ini yang mimpin. Itu satu. Yang kedua, mau tidak mau memang orientasi pembangunan kesehatan kita memang sudah mulai harusnya digeser. Maksud saya adalah bahwa itu yang bagaimana diarahkan untuk bagaimana pembangunan kesehatan masyarakatnya yang lebih dikedepankan. Itu. Kita kan selama ini masih senang, masih bangga kalau kita mampu membangun rumah sakit yang begitu besar begitu, kemudian masih kita lihat bahwa senang dengan banyaknya pasien yang kita tangani segala macam, tapi kita kedodoran di dalam membangun kesehatan masyarakat kita. Jadi di aspek pencegahan ya. sebenarnya Maka itu menurut saya itu mestinya pelan-pelan mulai digeser itu. Tuh. Tapi itu memang jangka panjang, tidak mudah. Karena hari ini ya kalau kita mau jujur, yang ada di kekuasaan ini kan masih senang dengan yang fisik-fisik begitu, yang sifatnya itu nggak terlalu ini, karena kan tidak melahirkan alokasi anggaran yang terlalu besar kalau yang begini-begini gitu. Tapi menurut saya dalam dimensi jangka panjang ini mestinya harus dimulai. Yang kedua menurut saya adalah memang harus ada kesadaran, membangun kesadaran kolektif bahwa ini bukan untuk siapa-siapa tapi demi masa depan generasi. Persoalan penanganan stunting ini. Jadi nggak bisa stunting ini dianggap bahwa persoalan sepele di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan gitu. masih kalah pamor sama pandemi nih. Oh iya, benar. Padahal sebetulnya itu lebih berbahaya menurut saya kalau sampai itu kita tidak berhasil menangani. Nah, yang ketiga adalah tentu memang alokasi anggaran di luar dari penanganan kesehatannya maksud saya, tapi yang mengarah kepada misalnya bagaimana ketersediaan aksesibilitas antar kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua penyediaan sarana air minum, kemudian penyediaan yang lain-lain yang di luar dari konteks tadi itu. Selain itu juga pemberian gizi kepada baik kepada anaknya maupun kepada ibu-ibu calon yang mau melahirkan atau yang mau itu mulai dari situ sebetulnya gitu. Jadi ada paket-paket yang sudah dijalankan di situ gitu menurut saya. Kita punya kekuatan loh Mas. Indonesia itu hebat karena kita ini pemberdayaan masyarakatnya bagus. Kita punya yang namanya gotong royong dan kekeluargaan. Jadi di bawah ini ibu-ibu kader itu sebenarnya pejuang untuk meningkatkan kesehatan balita. Maka itu posyandu itu harusnya mestinya digalakan lagi. Gitu. Posyandu, kemudian apalagi penggiat sosial lainnya itu digerakkan semua untuk membangun kesadaran masyarakat dulu gitu loh. Supaya itu bisa jalan. Di daerah-daerah itu sampai di pedesaan itu ada namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga TPK namanya ya, itu terdiri dari 3. Ada kader,
kader BKKBN ya, KB, ada PKK, kemudian ada bidan. Nah itu tanpa gaji loh. Baik, Itu baik. ada berapa ratus ribu di Kalimantan Oke. Timur ini yang Baik. jalan sekarang. Oke. Yang dia mendampingi orang-orang ini yang catin, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui. Itu harus anak diefektifkan balita. lagi Bu Dokter Padilla ya. Sekarang efektif sekarang. Oh, efektif. Aktif Oke. sekarang, aktif. Baik. Bapak Ibu, kita sudah berada di segmen akhir, tapi tidak ada salahnya untuk di segmen akhir ini kita bisa memberikan closing statement dan juga apa yang sebenarnya ingin kita lakukan bersama. Saya mulai dari Bu Dokter Padilla. Bu Dokter Padilla, apa yang ingin Bu Dokter Padilla sampaikan sebagai kata penutup terkait stunting ini? Ya. Ya, silakan. Mungkin yang pertama adalah saya imbau kepada pemerintah. Komitmen pimpinan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati sampai kecamatan dan desa. Itu komitmen harus betul-betul komit untuk menurunkan percepatan penurunan stunting ini. Yang kedua adalah untuk masyarakat, terutama adik-adik yang calon pengantin, adik-adik remaja, periksalah HB-nya, jangan sampai kalau mau nikah itu ada HB-nya rendah, anemis. Nah, nanti akan hamil melahirkan anak yang stunting. Semua tidak akan mau kan melahirkan anak yang cacat, anak yang tidak cerdas, maunya harus sehat ya. Jadi harus itu. Kemudian ibu-ibu PKK terima kasih, ibu-ibu bidan di lapangan yang sebagai tim terima kasih banyak. Baik. Tingkatkan lagi semangat. Oke. Karena itu adalah amal jariah Anda bisa masuk surga nanti. Karena mereka tidak digaji. Baik, siap. Ada ratusan ribu. Baik, Ya. oke. Dari Pak Rusman, singkat saja Pak Rusman. Apa yang ingin Pak Rusman sampaikan sebagai closing statement? Ya, kita kan sebetulnya sudah membuat peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Saya sih berharap bahwa Perda ini bisa jalan. Oke. Karena kenapa? Hitungan saya itu sederhana. Kalau di dalam satu keluarga itu memiliki ketahanan, tahan itu dalam 3 hal saja dulu. Pertama, memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang bagus, tidak juga harus kaya gitu, tapi memiliki kecukupan begitu. Kemudian dari sisi pendidikan, dia punya basis pendidikan yang memadai sehingga punya pemahaman. Kemudian yang ketiga dari segi pendidikan spiritual. Oke, baik. Kalau mentalnya udah bagus, insya Allah ini. Kemudian yang ketiga tentu dengan lingkungan sosialnya bagus. Insya Allah kalau ini kita bisa wujudkan, maka stunting itu dengan sendirinya akan ini. Masalahnya memang harus dikeroyoi, nggak bisa. Bu Rati, apa yang Bu Rati sampaikan sebagai Berarti akademisi? saya tambahan ini. Iya. Yang pertama tadi benar sekali, kalau mau memutuskan untuk memiliki anak, periksa HB dulu. Itu HB-nya jangan sampai rendah. Kemudian pada saat hamil, periksa kesehatan minimal 4 kali. Setelah lahir harus IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi bayinya akan diletakkan ke dada, nanti bayinya akan menyusu sendiri. ASI saja sampai 6 bulan. Mari ibu-ibu kita berjuang, bapak-bapak juga support untuk para ibu agar menyusui bayinya. Bayi saja, ASI saja sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan makanan pemberi pendamping ASI sampai 2 tahun. Oke, baik. ASI yes sampai 2 tahun. Oke, terima kasih Bu Rati, Pak Rusman terima kasih, Bu Dokter Padilla Ya, Bu, terima ya. kasih. Ya, demikianlah dialog publika untuk hari ini terkait dengan Kaltim dalam ancaman stunting. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber ini sudah menjadi gambaran jelas bahwa stunting ini bukan perkara sepele. Artinya kita sudah mempersiapkan masa depan untuk daerah kita Provinsi Kalimantan Timur dan itu harus dipersiapkan dari sekarang dengan mengatasi bersama kerja kolektif untuk menangani stunting. Saya Hussein mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Iya deh. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita.